Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Detsi di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme sel. Nah, sebelum ke metabolisme sel itu apa, kita akan melihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah membedakan pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme dengan benar melalui kajian literatur, menjelaskan klasifikasi enzim berdasarkan tipe reaksi dan tempat bekerjanya dengan benar melalui kajian literatur, mendeskripsikan komponen penyusun enzim dengan benar melalui kajian literatur, menganalisis sifat-sifat enzim dengan benar melalui kajian literatur, menjelaskan cara kerja enzim dengan menggunakan bagan dengan benar, menjelaskan mekanisme inhibitor yang menghalangi kerja enzim dengan benar melalui kajian literatur, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dengan benar melalui kajian literatur. Jadi dilihat dari tujuan pembelajarannya, hari ini kita akan belajar pendahuluan dari metabolisme, yaitu tentang enzim. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk mendukung kelangsungan kehidupannya. Energi tidak saja diperlukan untuk pertumbuhan sel, tetapi juga diperlukan untuk mengganti sel yang rusak atau pembelahan sel. Dan juga energi diperlukan untuk aktivitas hidup lainnya seperti belajar, berlari, dan bermain. Energi dapat diperoleh dari makanan yang dimakan. Nah, di dalam tubuh, makanan tersebut mengalami serangkaian perombakan melalui berbagai reaksi kimia, sehingga membebaskan energi yang dikandungnya, yaitu berupa molekul adenosin trifosfat atau disingkat dengan ATP. Nah, ATP sendiri merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. ATP tersusun dari adenosin, basa adenin dan gula ribosa, dan 3 gugus fosfat. ATP memiliki ikatan yang labil karena mudah melepaskan gugus fosfat ketika mengalami hidrolisis, sehingga berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Di dalam tubuh berlangsung ratusan bahkan ribuan reaksi kimia, termasuk reaksi kimia dalam proses perombakan zat makanan. Setiap reaksi kimia tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan berhubungan satu sama lain membentuk suatu rangkaian reaksi kimia yang disebut dengan metabolisme. Jadi, metabolisme sendiri adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, tadi bahan dasarnya adalah makanan-makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Reaksinya sendiri terdiri dari dua. Yang pertama disebut dengan katabolisme. Yang kedua disebut dengan anabolisme. Perbedaannya, katabolisme itu adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, sehingga biasanya disebut dengan reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Karena memerlukan energi, maka biasanya disebut dengan reaksi endergonik. Jadi sekali lagi perbedaannya, kalau katabolisme itu menguraikan dan dia menghasilkan energi, sedangkan anabolisme adalah menyusun dan dia memerlukan energi. Itu dua perbedaannya. Jadi sekali lagi, katabolisme menguraikan senyawa, kemudian menghasilkan energi. Kalau anabolisme, dia menyusun senyawa dan memerlukan energi.
Sebagian reaksi kimia di dalam tubuh dimulai dengan menambahkan energi ke reaktan atau substrat. Jumlah energi yang diperlukan saat itu relatif besar. Salah satu cara untuk memperkecil penggunaan energi ketika memulai suatu reaksi adalah dengan menggunakan enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim merupakan protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup, atau lebih dikenal enzim itu protein yang bertindak sebagai katalis. Nah, karena katalisnya ada di makhluk hidup, maka biasanya disebut dengan biokatalisator. Jadi singkatnya, enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Enzim sebagai biokatalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Oleh karena penggunaan enzim di dalam tubuh makhluk hidup, maka tadi enzim dikenal dengan biokatalisator atau katalis biologi. Jadi enzim itu sekali lagi merupakan protein yang bertindak sebagai katalis karena terdapat di dalam makhluk hidup, maka disebut dengan biokatalisator. Cara kerjanya tadi, biokatalisator ini akan mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi di awal proses reaksinya. Kemudian, enzim dibentuk dalam sel untuk dimanfaatkan oleh sel-sel itu sendiri atau dikirim keluar sel untuk melakukan fungsinya. Nah, enzim yang melakukan fungsi kerjanya di dalam sel itu disebut dengan enzim intraseluler. Contohnya adalah enzim katalase dan enzim lisozim. Kemudian, enzim yang bekerja di luar sel dikenal dengan enzim ekstraseluler. Contohnya, enzim pencernaan. Misalkan di kelas 11 kita sudah belajar amilase dan lain sebagainya. Jadi kalau yang kerjanya di dalam sel disebut intraseluler, kalau yang di luar sel disebut dengan enzim ekstraseluler. Nah tadi nanti kedepannya akan ada istilah substrat. Substrat itu adalah molekul yang dikatalis. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan yang disebut produk. Produk itu sendiri adalah hasil daripada reaksi. Kita sekarang belajar komponen enzim. Nah, keseluruhan bagian enzim itu disebut dengan holoenzim. Jadi nama lain daripada enzim adalah holoenzim. Nah, enzim sendiri ini tersusun dari dua komponen utama. Yang pertama adalah komponen protein yang disebut dengan apoenzim, di mana komponen ini merupakan komponen yang bersifat labil karena mudah berubah, misalnya oleh pengaruh suhu atau keasaman. Apoenzim sangat penting dalam aktivitas enzim karena memiliki sisi aktif dengan bentuk yang spesifik untuk suatu substrat. Sisi aktif enzim merupakan bagian dari gugus protein yang berfungsi sebagai tempat melekat dan mereaksikan suatu substrat. Substrat sendiri merupakan bahan atau molekul yang dikatalis oleh suatu enzim. Dapat berupa karbohidrat, protein, ataupun lemak. Komponen yang kedua disebut dengan komponen non-protein atau gugus prostetik. Di sini memiliki sifat labil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Gugus prostetik ini disebut juga dengan kofaktor dan koenzim. Jadi di sini gugus prostetik daripada komponen enzim itu ada dua sebetulnya. Ada kofaktor, ada juga koenzim. Nah, apa bedanya? Kofaktor itu adalah
gugus prostetik yang tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam, misalkan kuprum atau tembaga, besi, mangan, seng, kalsium, kalium, dan kobalt. Sedangkan koenzim sendiri adalah kofaktor yang tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya yang termasuk koenzim adalah vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Tetapi ada beberapa enzim tidak dapat melakukan fungsinya tanpa kehadiran kofaktor dan koenzim ini. Nah, gabungan antara apoenzim dengan kofaktor itu disebut dengan holoenzim atau enzim. Nah, jenis-jenis kofaktor tadi sudah ya, ada ion-ion anorganik di mana dia berfungsi untuk meningkatkan kerja enzim agar lebih efektif. Kemudian ada gugus prostetik untuk memberi kekuatan tambahan terhadap kerja enzim, dan ada koenzim yang berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari suatu enzim ke enzim lainnya. Ini merupakan gambar dari kompleks substrat enzim. Jadi ini yang disebut dengan substrat. Yang tadi substrat itu bisa berupa karbohidrat, kemudian protein ataupun lemak. Kemudian ini adalah enzimnya, di mana enzimnya memiliki sisi aktif yang nanti dapat berikatan dengan substrat tadi. Kemudian ketika enzim dan substrat ini sudah berikatan, maka akan terbentuklah kompleks enzim dengan substrat atau kompleks enzim substrat, dan terjadilah proses reaksi kimia di sini. Nah, setelah reaksi kimia tersebut selesai, maka di akhir akan terdapat yang pertama enzim. Jadi enzimnya akan tetap menjadi enzim. Sementara substratnya setelah bereaksi dengan enzim, dia akan menghasilkan produk yang berbeda dengan substrat tadi. Jadi kalau dilihat, substrat yang akan dirubah, sementara enzimnya hanya mampu merubah. Ketika selesai prosesnya, proses kimiawinya, maka substrat itu bisa menghasilkan produk, sementara enzim tetap menjadi enzim. Jelasnya, contohnya adalah karbohidrat. Dulu karbohidrat itu ada monokarbohidrat, kemudian ada disakarida, monosakarida, atau polisakarida. Nah, ada yang disebut dengan amilum. Amilum itu merupakan substrat. Enzimnya namanya adalah amilase. Nanti amilum dengan amilase akan bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian nanti selesai bereaksi, enzim amilase tetap menjadi amilase, sementara amilumnya itu sudah berubah menjadi glukosa, ya, berubah menjadi glukosa. Itu contohnya. Berikutnya adalah sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama, karena enzim itu merupakan protein, maka enzim akan menggumpal jika dipanaskan dan umumnya akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Selain akan rusak pada suhu yang tinggi, enzim juga akan rusak pada pH tertentu karena enzim dipengaruhi oleh suhu dan juga dipengaruhi oleh pH. Sifat yang kedua adalah bekerja spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu, atau ini penjelasannya satu enzim hanya untuk satu substrat. Contohnya,
amilase hanya untuk mengubah substrat amilum. Kemudian laktase hanya diperlukan untuk mengubah laktosa. Nah, ketika kita punya laktosa, tapi enzimnya ada amilase, maka tidak akan pernah terjadi proses metabolisme. Karena tadi enzim yang diperlukan untuk mengubah laktosa adalah laktase, sementara yang tersedia tadi ada amilase, jadi tidak bisa dipakai. Ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau yang tadi kita sebut dengan biokatalisator. Kemudian yang keempat, enzim ini dapat digunakan secara berulang karena enzim tidak ikut bereaksi. Jadi di akhir reaksi enzim tetap menjadi enzim, sementara substrat bisa berubah menjadi produk. Kemudian yang kelima, enzim itu diperlukan dalam jumlah sedikit. Sedikit enzim saja sudah bisa mengkatalis sejumlah zat kimia. Kemudian yang terakhir, umumnya enzim itu bekerja bolak-balik atau dua arah, di mana enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan atau anabolisme dan juga dapat berfungsi dalam reaksi penguraian atau katabolisme. Nah, ini yang disebut dengan cara kerja enzim dengan menurunkan energi aktivasi. Bisa dilihat di sini di gambar. Jadi untuk awal reaksi tadi dijelaskan memerlukan banyak energi. Nah, untuk menghemat energi, maka diperlukan enzim. Di sini ada dua kurva. Kurva yang di bawah, yang di sini pakai tanda garis-garis putus, itu adalah kurva reaksi yang dibantu oleh enzim. Sementara kurva yang di atas yang berwarna orange garisnya dan garisnya garis penuh, ini merupakan kurva dari reaksi kimia tanpa enzim. Jadi kalau dilihat di sini ada perbedaan energi yang dipakai ketika di awal. Kalau ada enzim, maka energi di awal itu bisa dihemat, bisa diturunkan. Nah, kalau dengan tanpa adanya enzim, maka kurvanya ada di atas. Nah, ini yang disebut dengan energi aktivasi. Jadi bisa dilihat dengan adanya enzim, energi aktivasinya bisa dikurangi sehingga bisa mempercepat reaksi kimia tadi. Bagaimana cara kerja enzim? Nah, kerja enzim ini berlangsung apabila substrat tersedia dan bagian sisi aktif enzim dalam keadaan kosong. Substrat akan memasuki bagian sisi aktif enzim dan bagian sisi aktif tersebut akan mengalami perubahan bentuk dengan mengelilingi substrat sehingga membentuk ikatan lemah kompleks enzim substrat. Di dalam sisi aktif, substrat diubah menjadi produk yang selanjutnya dilepas dari enzim. Begitu seterusnya sampai bagian sisi aktif tersebut ditempati oleh substrat yang lain. Ada dua hipotesis atau dua teori yang menjelaskan tentang mekanisme kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dengan anak kunci atau lebih dikenal dengan lock and key. Menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Emil Fischer, bagian sisi aktif enzim memiliki bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Jadi teori kunci dan gembok ini seperti ya kalian lihat, kunci dengan gembok itu memiliki, si kuncinya memiliki gerigi-gerigi yang nanti bentuknya sama dengan lubang yang ada di gemboknya. Kalau antara gerigi-gerigi pada kunci dengan lubang yang ada di gembok tidak sesuai, maka kita tidak bisa membuka gembok tadi. Nah, atau jelasnya enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Sementara teori yang kedua disebut dengan teori kecocokan induksi atau induksi fit. Menurut hipotesis ini, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk.
Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti bentuk substrat. Jadi kalau yang ini, sisi aktif daripada enzimnya itu bersifat fleksibel mengikuti bentuk dari sisi aktif substratnya. Kita akan lihat nanti di gambar lebih jelasnya. Nah, ini gambar dari teori kerja enzim yang pertama tadi, yaitu teori kunci dan gembok atau lock and key. Jadi ini substrat memiliki sisi aktif, kemudian ini enzim juga sama, dia memiliki sisi aktif. Nah, bentuk antara sisi aktif enzim dengan substrat itu memiliki kecocokan, sehingga keduanya bisa bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian bereaksi dan akhirnya bisa dihasilkan produk. Nah, ketika substratnya ini memiliki bentuk yang tidak sama dengan sisi aktif enzim, maka tidak akan pernah terbentuk kompleks enzim substrat. Jadi dia mah kaku. Kalau tidak sama ya sudah, berarti bukan pasangannya, tidak cocok. Jadi tidak akan pernah bergabung kemudian melakukan proses kimiawi gitu ya. Nah, kalau yang B, ini adalah yang tadi disebut dengan induksi pas atau kecocokan induksi. Jadi, di sini si enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Nanti sisi aktif enzim ini akan berubah menyesuaikan dengan sisi aktif substrat yang menempel pada bagian enzim. Nah, ini ya, jadi dia bentuknya fleksibel, akan menyesuaikan dengan substrat yang menempel sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat. Nah, jadi kalau yang A tidak sama, tidak bisa bereaksi, kalau yang B enzimnya akan menyesuaikan dengan substrat yang menempel. Dalam melakukan kerjanya, enzim itu ternyata memiliki penghambat. Nah, penghambat enzim itu disebut dengan inhibitor. Jelasnya, inhibitor itu merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor irreversibel, di mana inhibitor ini akan berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat, sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Jadi kalau sudah ada inhibitor irreversibel yang menempel pada enzim, maka enzimnya akan rusak secara keseluruhan dan tidak bisa melakukan proses metabolisme tadi. Nah, kalau yang kedua itu disebut inhibitor reversibel, yaitu inhibitor yang berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Jadi dia hanya menghambat secara sementara. Nah, jenis inhibitor reversibel nanti ada dua, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Jadi sekali lagi, kalau inhibitor irreversibel ketika sudah menempel pada enzim, maka enzim akan menjadi rusak secara total. Kalau inhibitor reversibel, dia akan berikatan sementara. Dia akan berikatan sementara, tidak menyebabkan kerusakan pada enzimnya. Nah, ini pembagian dari inhibitor reversibel tadi. Yang pertama adalah inhibitor reversibel kompetitif, di mana inhibitor reversibel kompetitif ini merupakan senyawa kimia menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim telah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Ini gambarnya ya. Jadi ini ada substrat, ada enzim, kemudian berikatan, ini normalnya. Nah, ketika yang kedua, ini si enzim yang menempel ke enzim itu adalah inhibitor, bukan substrat. Sehingga nanti enzim akan mengikat inhibitor tadi, kemudian substrat yang akan berikatan akhirnya tidak bisa masuk karena posisinya sudah digantikan oleh inhibitor. Nah, ini nanti akan keluar
Lama-kelamaan inhibitor akan melepaskan diri, akhirnya si substrat bisa menempel kembali ke enzim karena tadi substratnya sudah pergi gitu ya. Nah, kalau inhibitor reversible non-kompetitif ini adalah inhibitor non-kompetitif itu merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif. Disebutnya dengan sisi allosentrik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat, sehingga enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Jadi ini sama tanpa substrat, tanpa inhibitor. Nah, yang B ini adanya inhibitor. Jadi di sini enzimnya ada dua sisi, ada sisi aktif, ada sisi allosentrik. Nanti si inhibitor menempelnya pada bagian sisi allosentrik. Kalau si inhibitor sudah menempel pada bagian sisi allosentrik, maka sisi aktif si enzim ini akan berubah. Jadi substrat tetap tidak bisa masuk karena sisi aktifnya tidak sesuai dengan sisi aktif substrat. Ya. Jadi kalau tadi masuknya si enzimnya langsung masuk ke si inhibitor. Ya, kalau yang kompetitif inhibitornya langsung menempel pada sisi aktif enzim sehingga langsung menghalangi substrat untuk masuk. Kalau inhibitor non kompetitif menempelnya pada sisi allosentrik. Akibatnya sisi aktif enzimnya menjadi berubah. Jadi substrat tidak bisa menempel ke dalam enzim. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama yang mempengaruhi kecepatan reaksi dari kerja enzim yaitu suhu. Nah, di sini suhu. Tadi setiap enzim memiliki suhu optimum, yaitu suhu yang paling baik untuk melangsungkan reaksi secara maksimal. Jadi suhu optimum itu suhu yang paling baik untuk bekerja paling efektif. Di atas suhu optimum, enzim akan mengalami denaturasi, yaitu bentuk enzimnya rusak, sehingga aktivitas enzim bisa menurun atau menghilang. Pada manusia, suhu optimum berkisar antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tadi denaturasi, rusaknya struktur enzim sehingga enzim tidak dapat bekerja. Contohnya ketika kita panas, demam, itu kan normalnya sebetulnya 36. Ada beberapa enzim yang akhirnya tidak mampu bekerja dengan baik, di antaranya enzim amilase. Nah, enzim amilase itu kan mengubah amilum menjadi glukosa, menjadi berasa manis. Ketika kita sakit, maka makanan yang masuk ke dalam mulut itu terasa pahit karena enzim amilasenya sudah rusak. Jadi tidak bisa mengubah amilum ataupun apapun menjadi glukosa. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai dengan 8. Namun, pada tubuh manusia terdapat beberapa pengecualian. Contohnya, pepsin. Pepsin ini adalah enzim pencernaan yang terdapat di lambung. Dia akan bekerja efektif pada pH 2. Kemudian, amilase. Nah, kalau amilase ada di pH 7,5. Perubahan yang tajam pada pH dapat menyebabkan enzim tadi juga sama akan mengalami denaturasi. Yang ketiga adalah aktivator. Aktivator ini adalah zat atau senyawa yang dapat mempermudah ikatan dengan substrat. Kemudian tadi selain ada aktivator ada juga inhibitor. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzim itu sendiri. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat reaksinya. Dan yang terakhir adalah konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat berlebihan ini dapat menyebabkan penurunan dari kerja enzim. Untuk mengatasi hambatan tersebut, biasanya sel akan menambah jumlah enzim dengan cara melakukan sintesis enzim.
Ibu kira hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.